Hehe. Kakek buyut keluarga Zhu tertawa terkekeh. Keluarga Zhu telah berada di alam rahasia Penglai selama 2000 tahun. Bukannya aku belum pernah bertemu dengan seorang jenius yang sombong dan tak tertandingi, tetapi kamu terlalu sombong. Dia melangkah ke langit di udara, dengan tawa di wajahnya, dengan tampilan yang yakin. Benar-benar orang gila, jika memotongnya, benar-benar berpikir bahwa tidak dapat hidup tanpa warisannya di alam rahasia Penglai. Kakek buyut keluarga King mencibir, dan dia tampak jijik. Penghinaannya terhadap Cameron Lin datang dari hatinya. Dia percaya bahwa Dragon Gate adalah ortodoks. Bagaimana dia bisa membiarkan seseorang dari Dragon Gate di luar naik di atas kepalanya? Ya, ketika berada di alam rahasia Penglai, kapan aku bisa diancam oleh orang luar? Jericho King juga berkata dengan enteng. Perkataan Jericho King langsung membangkitkan pengakuan banyak orang di alam rahasia Penglai. Banyak orang yang tidak memiliki dendam dengan Cameron Lin juga setuju dengan pandangan Jericho King. Cameron Lin melangkah maju, rambut putihnya berkibar, matanya bertekad untuk membunuh. Jas hitam sedang berburu dan berburu di angin panjang, dan kekuatan yang menakutkan mengikuti. Aku takut padamu. Wajah kakek buyut keluarga King dingin, dan ular piton yang menelan langit tiba-tiba muncul dari belakang kakek buyut keluarga King. Tingginya 2-300 kaki dan berubah menjadi ular raksasa yang tak tertandingi, menghadap ke Cameron Lin. Aku ingin melihat apakah kamu bisa menelanku. Seluruh tubuh Cameron Lin bersinar, dan di bawah sosok yang berkedip, dia berbalik untuk membunuh langsung ke arah naga itu. Cari mati. Kakek buyut King berteriak. Ular sian raksasa di belakangnya meraung keras, membuka mulutnya yang besar, menelan langit dan bumi, mencoba menelan Cameron Lin ke dalam mulutnya. Pada saat ini, kakek buyut King tidak memiliki syarat apapun. Ular piton raksasa biru memiliki mulut yang besar dengan darah, dan semua orang bahkan dapat melihat gigi tebal di mulut ular piton raksasa itu. Kakek buyut King, bunuh Cameron Lin, dan buat dia tahu diri. Dengan trik ini, kakek buyut King dapat dengan aman menempati 5 besar alam rahasia Penglai. Cameron Lin sudah mati kali ini. Wajah-wajah orang-orang di alam rahasia Penglai semuanya dengan kegembiraan. Di mata mereka, Cameron Lin adalah orang luar, dan orang-orang di alam rahasia Penglai haruslah musuh yang sama. Namun wajah Cameron Lin tampak tenang saat dihadapkan pada gerakan ini, dan kecepatan sosoknya yang menjulang tinggi ke langit tidak berkurang sama sekali. Dengan raungan keras dari mulut ular piton raksasa itu, ular itu langsung ke bawah dan menelan seluruh Cameron Lin. Bagus. Cameron Lin sudah pasti akan mati. Orang-orang di Penglai sangat gembira, terutama mereka yang bermusuhan dengan Cameron Lin, dan mereka dengan senang hati mengaum ke langit. Apakah sudah berakhir seperti ini? Jinny Yuan menggelengkan kepalanya dan berpikir dalam hatinya bahwa Cameron Lin seperti kembang api itu. Meskipun cerah, namun ditakdirkan untuk sementara, dan alam rahasia Penglai ditakdirkan menjadi Penglai di bawah kendali 3 keluarga. Sekarang tampaknya pilihannya tidak salah. Hanya Jericho King, Jeffrey Zhu dan yang lainnya yang pernah bertarung melawan Cameron Lin yang tidak memiliki senyuman di wajah mereka. Mereka tahu kekuatan Cameron Lin dengan baik, dan mereka tidak dapat diselesaikan dengan mudah. Pada saat ini, wajah kakek buyut King tiba-tiba memerah, dan seteguk darah dimuntahkan. Hantu piton hijau besar di langit juga meledak secara langsung, fluktuasi vitalitas besar, menyapu ke sekeliling, dan mereka yang terlalu dekat terbang langsung, menabrak laut dengan keras. Orang yang jauh merasakan angin kencang menyapu, membuat mereka tidak bisa membuka mata. Bagaimana mungkin? Kakek buyut King, dia memuntahkan darah hanya dalam satu gerakan. Orang-orang di alam rahasia Penglai tercengang. Kakek buyut King adalah seorang guru yang telah terkenal selama ratusan tahun di alam rahasia Penglai. Tadi mereka mengira bahwa kakek buyut biru akan menang, tetapi mereka tidak menyangka setelah itu sementara, pertempuran akan terbalik. Kekuatan anak muda ini telah tumbuh kembali. Jericho King berkata dengan dingin,
Cahaya dingin yang berkedip-kedip di matanya bisa mengatakan niat membunuh di dalam hatinya. Serang bersama-sama. Niat membunuh di mata Yefri Zhu juga melonjak. Jika mereka baru saja mengatakan bahwa mereka menganggap Cameron Lin sebagai potensi ancaman, mereka ingin memanfaatkan beberapa manfaat dari Cameron Lin. Tapi sekarang mereka telah meningkatkan Cameron Lin menjadi seorang pembunuh, dan mereka tidak ingin latihan Cameron Lin lagi, mereka hanya ingin menyingkirkan Cameron Lin. Cameron Lin belum mati, dan mereka tidak akan bisa merasa nyaman di masa depan. Apalagi yang harus dipikirkan, ayo serang bersama. Kakek buyut King berteriak, dan piton di belakangnya terbentuk kembali. Kali ini piton hampir mengembun menjadi substansi, dengan panjang ratusan kaki, dengan kepalanya jauh ke dalam awan dan tubuhnya mengelilingi Cameron Lin. Serang. Kakek buyut keluarga Gao, yang tidak berbicara terus-menerus, juga berjalan perlahan, dan pisau panjang perlahan muncul di tangannya. Setiap dia melangkah maju, auranya lebih baik dari sebelumnya. Sampai dia melangkah keluar, auranya menjadi miliknya, aura mencapai puncaknya. Yefri Zhu dan Jericho Qin tidak kalah. Yefri Zhu juga terlihat murung, saat dia meremas taktik dengan kedua tangannya, pedang terbang emas dengan aura dahsyat muncul di atas kepalanya, dan ujung pedang mengarah langsung ke Cameron Lin. Jericho Qin juga bergegas dengan pakaian panjang, tetapi momentumnya telah mencapai puncaknya. Dengan begitu banyak master yang bekerja sama, Cameron Lin tidak punya alasan untuk bertahan hidup. Melihat adegan ini, wajah Kingston Yun terhanyut, dan Kingston Yun berkata sambil terkekeh. Cameron Lin pasti mati dalam pertempuran ini. Seorang tingkat dewa dari keluarga Gao mendengus dingin. Bagus, bagus. Cameron Lin tertawa, wajahnya cerah, hanya kalian, bagaimana bisa memaksaku untuk menundukkan kepala? Hari ini aku akan membunuh tingkat dewa di alam rahasia penglai di tahap akhir. Memberi kejutan pada seluruh dunia rahasia, dan biarkan dunia tahu bahwa aku, Cameron Lin, tidak bisa sembarangan diprovokasi. Begitu Cameron Lin mengatakan ini, mereka berempat mengubah ekspresi mereka pada saat yang bersamaan. Sombong. Yefri Zhu memarahi. Tidak tahu diri. Kakek buyut Gao juga menggelengkan kepalanya sedikit. Hari ini, gunakan darahmu untuk membuatku terkenal. Omong kosong, cepat serang. Kakek buyut King berkata dengan tidak sabar. Jericho Qin tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi sosoknya muncul di belakang Cameron Lin. Melihat sekeliling, kekuatan besar langsung melonjak ke langit, memenuhi seluruh Pulau Suiyun. Orang kuat di tingkat dewa selanjutnya, melepaskan sepenuhnya kekuatannya, betapa mengerikannya itu. Manusia dewa berlutut dan banyak prajurit yang baru saja terbang dari dasar laut tiba-tiba terkena tekanan dan jatuh ke air lagi. Meskipun ini tidak mengorbankan nyawa para prajurit ini, mereka juga merasa malu. Gawat, ekspresi para master di Pulau Suiyun berubah dengan liar, dan tubuh mereka mundur. Tetapi para pejuang tingkat dewa hanya merasa seolah-olah beberapa gunung diturunkan dari langit, dan kaki mereka lembut, dan mereka ingin berlutut di tanah. Jinny, cepat pergi. Begitu pertempuran dimulai, kita akan seperti semut, dan akan langsung dihancurkan di tengah pertempuran. Pada saat ini, Xingzu tampak serius dan berkata kepada Jinny Yuan di sampingnya. Seandainya bukan karena paman di tengah-tengah tingkat dewa, dia bahkan mungkin tidak bisa membuka mulut saat ini. Ya, Jinny, ayo pergi dulu. Kata Kingston Yuan buru-buru. Dengan Paman Zong, mengapa kita harus mundur? Jinny Yuan berkata dengan ringan, apakah kamu ragu begitu banyak orang yang berkuasa dapat bergabung dan tidak dapat memenangkan Cameron Lin? Setelah selesai berbicara, Jinny Yuan melihat tingkat Dewa Zhu, dan berkata, Paman Zong, saya harus merepotkan Anda untuk melindungi tamu Yuan saya untuk saya. Bagaimanapun, hari ini adalah hari bagi Xingzu dan aku untuk bersukacita. Selama mereka tidak memperebutkan penduduk, tidak ada masalah melindungi mereka, kata Paman Zong berpikir keras. Meskipun dia pikir dia lebih rendah dari Cameron Lin dan ketiga leluhurnya,
dia masih bisa melakukannya hanya dengan menghentikan setelah beberapa orang berkelahi. Ini adalah kepercayaan diri jangka menengah sebagai tingkat dewa. Kamu tak terkalahkan. Mengingat waktu, kamu mungkin tidak bisa mengendalikan satu sisi. Sayang sekali. Sayang sekali apanya? Kakek buyut Gao tidak mengatakan apa-apa, tapi semua orang memahaminya. Pada saat ini, mereka berempat tidak lagi memegang tangan mereka, dan momentum mereka meningkat secara bertahap, seperti lautan luas, menyapu Cameron Lin. Di udara, angin topan tiba-tiba terbentuk, seperti tornado. Dengan 4 orang sebagai pusat, 4 mata besar badai terbentuk. Tidak hanya aura yang tak terlihat, tetapi juga vitalitas langit dan bumi di sekitarnya. Air laut di sekitarnya ditarik oleh badai, dan ikan-ikan yang berenang di laut secara tidak sengaja tergulung oleh mata badai dan langsung berubah menjadi bubuk. Cameron Lin adalah inti dari pengepungan 4 orang. Cameron Lin masih berdiri di sana, dan pada saat yang sama berada di bawah paksaan penuh dari 4 tingkat dewa di periode selanjutnya, tetapi dia tidak bergerak, masih terlihat tenang. Gelombang besar tiba-tiba berubah menjadi aliran lembut dalam jarak 3 kaki dari Cameron Lin, dan bahkan tidak ada satu daun pun yang mengambang di sekitarnya. Tidak ada yang disayangkan, kalian harus mati hari ini. Setelah berbicara, Cameron Lin maju selangkah dengan tangan di belakang punggung. Dia berada di pusat pemaksaan 4 master hebat, menggerakkan seluruh tubuhnya dengan satu gerakan, dan diselimuti oleh paksaan dari 4 master hebat teratas. Orang normal bahkan tidak bisa menggerakkan ibu jari kecil mereka bahkan jika mereka berjalan. Tapi Cameron Lin mengabaikan mereka berempat dan berjalan dengan santai. Benar-benar cari mati. Melihat Cameron Lin berani bergerak lebih dulu, Jeffrey Zhu marah, dan pedang di atas kepalanya berubah menjadi aliran cahaya, menebas ke arah Cameron Lin. Cameron Lin tidak menghindar, hanya mengangkat tangannya dan menunjukkannya dengan lembut. Jari-jari bersinar dengan bintang-bintang tepat di ujung pedang. Cameron Lin, kamu bodoh. Jeffrey Zhu sangat gembira. Pedang suanyinnya tampak kuat dan agung, tetapi sebenarnya terbuat dari bahan yang paling berbahaya. Bahkan jika tingkat dewa yang kuat secara tidak sengaja dipotong oleh pedang suanyin. Taang. Terdengar suara dentangan, dan cahaya hijau bersinar di pedang Suan Yin, seperti ular berbisa, mengebor di sepanjang jari Cameron Lin ke arah kukunya. Tapi seluruh tangan Cameron Lin diselimuti lapisan bintang emas. Bintang emas membawa suasana yang abadi. Tidak peduli seberapa sengit sinar hijaunya, mereka tidak bisa menyerang kulit Cameron Lin. Hancurkan. Mengikuti minuman ringan Cameron Lin, cahaya keemasan di harinya, Jeffrey Zhu hanya merasakan kekuatan yang tak tertandingi, seolah-olah para dewa mengangkat gunung Kunlun dan menghancurkannya. Pedang Suanyin patah berkeping-keping, berubah menjadi potongan kecil, dan jatuh dari udara. Jari Cameron Lin langsung menghancurkan pedang Suanyin milik Jeffrey Zhu, dan kemudian ia menepuknya di dada Jeffrey Zhu. Ada sesuatu yang melindungi tubuhnya, tapi di hadapan Cameron Lin barang itu seperti kertas. Taang. Jika bukan karena titik kritis, kakek buyut Gao mengambil pisau panjangnya dari sarungnya dan memblokir Cameron Lin. Jeffrey Zhu memiliki lubang besar di dadanya saat ini dan meninggal karena luka berat. Namun meski begitu, Jeffrey Zhu dituding oleh Cameron Lin dan terpelanting jauh, menabrak laut dengan keras. Bagaimana ini mungkin? Kingston Yuan berseru, ini adalah Jeffrey Zhu. Ayah, seru Jingzhu. Sejak kelahirannya, keluarga Zhu-nya telah menjadi keluarga terkuat di alam rahasia Penglai. Di matanya, keluarga Qin tidak lebih dari gunung yang semakin menipis. Di masa depan, alam rahasia Penglai akan menyerah kepadanya. Tapi sekarang, ayah yang tak terkalahkan di matanya dikalahkan oleh seorang pria yang 10 tahun lebih tua darinya. Ini sangat mempengaruhi kepercayaan dirinya. Cameron Lin, sialan. Jeffrey Zhu naik dari laut dalam ratusan meter, melonjak ke langit, dan langsung muncul di atas kepala Cameron Lin. Angin tornado besar mengikuti telapak tangan Jeffrey Zhu dan mengaum ke arah Cameron Lin. Krak.
Pisau panjang di tangan kakek buyut Gao terhunus lagi, melintasi langit, menembus langit, seperti pelangi emas yang bersinar, dengan kekuatan tak tertandingi, menebas ke arah Cameron Lin. Serangan kakek buyut Gao adalah tembakan 3 angka yang lebih kuat dari pukulan penuh kakek buyut King. Jika Cameron Lin menerobos, dia harus berhati-hati dengan serangan jarak jauh. Tapi sekarang, Cameron Lin sedikit terkekeh. Pada saat ini, dia tidak menggunakan kekuatan magis apapun, dan bahkan menyebarkan bintang-bintang di sekitar tubuhnya. Dia berdiri di sana dengan tenang. Dia cari mati. Ini adalah gagasan umum di benak setiap orang. Tapi mereka berempat adalah kekuatan puncak. Meskipun mereka bingung, gerakan mereka tidak berhenti sama sekali. Melihat Cameron Lin begitu besar, kakek buyut King dan Jericho King juga ikut tergerak. Piton menelan langit, dan tubuhnya yang besar langsung mengelilingi Cameron Lin. Dan Jericho King juga menyatukan tangannya, 2 tangan besar langsung menepuk Cameron Lin. Tepat saat angin tornado menerpa, Cameron Lin dengan lembut mengulurkan jarinya, menyentuh angin tornado, dan mengaduknya dengan lembut. Angin tornado yang tadi mencengangkan seketika berubah menjadi lembut. Sambil memegang jari Cameron Lin, ia mendekat ke arah Jericho King. Gawat, Jericho King tidak mengharapkan perubahan ini, jadi dia hanya bisa menarik tenaganya, mencoba menghentikan angin tornado. Baang! Dengan suara keras, tangan vitalitas Jericho King langsung dihancurkan oleh angin tornado, dan Jericho King menembakkan beberapa telapak tangan secara berurutan, mencoba memblokir angin tornado, namun masih langsung ditarik keluar oleh angin puting beliung. Pakaian di tubuhnya juga sudah compang-camping. Jika melihat lebih dekat, akan menemukan bahwa tubuh Jericho King dipotong menjadi luka kecil yang tak terhitung jumlahnya oleh angin tornado yang lewat. Jika bukan karena kekuatannya yang kuat, itu mungkin telah dipotong menjadi beberapa segmen oleh tornado angin ini pada saat ini. Taang! Pisau kakek buyut Gao dengan cepat menebas langsung ke dada Cameron Lin. Kekuatan yang kuat langsung menjatuhkan Cameron Lin dan terbang lebih dari 10 kaki. Kena! Kakek buyut Gao sangat gembira, tetapi kemudian dia melihat bahwa pisaunya hanya dihancurkan Cameron Lin hingga berkeping-keping, memperlihatkan tubuh seperti berlian di dalamnya, tanpa cedera. Gawat! Semua orang berpikir dalam hati mereka.